Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini enggak terasa kita sudah memasuki hari ke-24 di bulan Syawal 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Husnul Khatimah, untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang tentunya harapan kita semua adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat Jumat kita di siang hari ini, serta semua ibadah-ibadah lain yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang memasuki tanggal 24 Syawal, dengan kata lain hampir 1 bulan Ramadan telah berlalu. Dan mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bahwasanya kita semua adalah benar-benar hamba Allah, bukan hamba Ramadan yang hanya bisa menunjukkan ketaatan, yang hanya begitu semangat ya beribadah tatkala di Ramadan saja. Dan ini adalah masuk kategori kelompok yang buruk, kata para salaf kita terdahulu. Bi'sal qaum, seburuk-buruk satu kaum adalah yang tatkala mereka hanya mengenal Allah saat di Ramadan saja. Makanya sebagian salaf juga mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhiyin. Jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman, bertakwa, rajin ibadah sepanjang kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan hanya menjadi hamba Ramadan. Jangan menjadi hamba Ramadan yang tatkala dia hanya menunjukkan ketaatan, semangat beribadah, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah hanya di musim Ramadan saja. Lepas Ramadan, maka lepas pula ketaatan. Lepas pula ketaatannya, lepas pula bacaan Al-Qur'annya, hilang pula salat berjamaahnya, hilang salat malamnya dan sebagainya. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum, di kesempatan khutbah Jumat kita yang singkat ini, ana ingin sampaikan beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama agar kita bisa merawat ketaatan kita pasca Ramadan. Yang pertama adalah kita mesti memperbanyak doa, kathratud doa. Perbanyak doa kepada Allah. Paling tidak ada 2 bentuk doa yang sepatutnya sering kita sampaikan kepada Allah. Yang pertama, doa yang berisikan permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Ya, kita semua memiliki prestasi ibadah ketika di Ramadan yang telah berlalu. Salat malam di Ramadan yang disebut dengan salat tarawih, enggak ada satu malam pun yang bolong. Semua kita jalani.
puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ikut juga membuka puasakan kaum muslimin di waktu berbukanya. Kemudian kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, bahkan tidak hanya sekali, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih. Serta prestasi-prestasi ibadah lainnya. Namun demikian, jamaah rahimanillah wa iyyakum, tidak ada satupun di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwasanya semua prestasi ibadah kita itu pasti diterima. Tidak ada, jamaah. Oleh karenanya doa yang pertama, isi doa yang pertama yang harus sering kita sampaikan kepada Allah untuk bisa merawat ketaatan yang kita sudah tunjukkan ketika di Ramadan, tidak lain adalah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah terima semua ibadah kita, semua prestasi-prestasi ibadah yang sudah kita tunjukkan. Karena sesungguhnya ketika amal ibadah kita diterima, ini di antara salah satu bekal yang menjadikan Allah akan mudahkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Dan hanyalah orang-orang yang bertakwa yang tatkala dia beribadah kepada Allah, dia bisa istiqamah, istimrar, terus menerus. Tidak hanya di satu musim saja, masuk musim berikutnya, maka hilanglah ketaatannya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal ibadah atau kesalehan ataupun ketaatan ataupun ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya para ulama jelaskan, dia tatkala ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peluang besar bagi dirinya dia akan dimasukkan oleh Allah dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Dan semua ibadah yang kita jalani tidak lain tujuan akhirnya adalah Allah menginginkan kita tuh menjadi hamba-Nya bertakwa. Di antara poin takwa adalah dia istiqamah di dalam menjalani ibadah, di dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah, di dalam menghambakan diri hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Hanyalah orang-orang bertakwa yang bisa istiqamah, jemaah. Dan semua ibadah mengarahkan kita untuk bisa seperti itu. Puasa yang kita jalani, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat tersebut Allah inginkan agar kita semua bertakwa. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ketika Allah menyeru semua manusia tanpa kecuali untuk beribadah hanya kepadanya saja. Sebagaimana ibadah ini juga Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Targetnya yang Allah inginkan kita bisa tunjukkan adalah agar kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, pantas kalau kemudian generasi terbaik umat ini, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ketika lepas Ramadan memasuki momen Syawal, memasuki bulan yang baru, mereka bukan justru overconfidence, terlalu percaya diri dengan prestasi ibadah yang mereka sudah bisa tunjukkan. Dan pastinya prestasi ibadah mereka, para sahabat, lebih hebat dibandingkan kita. Para sahabat mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 hari sekali. Memasuki 10 hari terakhir, lebih sering lagi mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran per harinya. Ini luar biasa. Belum lagi ibadah-ibadah lainnya. Sholat tarawih yang begitu panjang, luar biasa. Tapi ternyata mereka masih sangat berharap agar ibadah-ibadah yang mereka telah tunjukkan begitu hebat di Ramadan itu diterima oleh Allah tatkala memasuki Syawal. Mereka ketika saling bertemu satu dengan lainnya, mereka mengucapkan doa dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Allahu Akbar. Ini penting jemaah. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala beliau mendirikan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi salam. Itu luar biasa. Satu prestasi ibadah yang dengannya manusia datang berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah di tempat yang paling mulia, di kota suci Mekah yang di situ ada Ka'bah. Otomatis setiap manusia, setiap orang yang beribadah di situ, orang yang paling banyak mendapatkan transferan pahala itu adalah beliau dan juga putranya. Belum lagi semua atau hampir rangkaian ibadah umrah ataupun haji yang kita kerjakan itu pastinya nggak lepas dari kontribusi dirinya atau kontribusi keluarganya, sa'i, kontribusi dari
istri beliau Hajar, antara bukit Safa dan Marwah tatkala beliau mencari makanan dan minuman, ya, 7 kali bolak-balik sampai kemudian Allah jadikan sebagai dasar pensyariatan ibadah sa'i. Itu enggak lepas dari kontribusi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Otomatis setiap ketaatan yang kita lakukan di kota suci Mekah, khususnya di tempat yang di situ ada Ka'bah di dalamnya, beliaulah orang yang paling banyak mendapatkan transferan pahalanya. Akan tetapi beliau masih merasa resah. Jikalau amalnya enggak diterima, tatkala beliau berdoa kepada Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Luar biasa jemaah. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah iyyakum. Adapun isi doa berikutnya yang sepatutnya kita harus sering sampaikan kepada Allah agar kita bisa merawat ketaatan nih. Setelah kita melewati hampir 1 bulan musim Ramadan yang dimana masing-masing kita menunjukkan semangat fastabiqul khairat. Cuma kan sukses tidaknya seorang di Ramadan pembuktiannya adalah bagaimana nilai-nilai ibadah yang dia laksanakan ketika di Ramadan bisa tetap dia tunjukkan di 11 bulan berikutnya atau bahkan di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Walaupun memang dari sisi kualitas ataupun kuantitas kita nggak bisa sama lagi sebagaimana prestasi yang kita tunjukkan selama di Ramadan. Iya, karena di Ramadan spesial, pahala dilipat gandakan, otomatis kita semakin termotivasi melakukannya. Kemudian wasuffidatis syayatin, para syaitan dibelenggu, sehingga kondisi seperti ini sangat kondusif mendukung kita untuk taat, untuk rajin ibadah, menjauhi sifat malas dan sebagainya. Tapi Ramadan berlalu, maka belenggu syaitan kembali dilepas. Oleh karenanya tatkala seseorang tetap melakukan ibadah-ibadah yang selama Ramadan dia jalani, di luar Ramadan dia juga tetap laksanakan. Walaupun dari sisi kualitas dan kuantitas tidak sama, maka dia termasuk kategori orang yang istiqamah. Ketika di Ramadan kita mampu per hari 1 juz baca Al-Quran, maka paling tidak setiap harinya lisan ini tetap masih kita basahi dengan lantunan bacaan Al-Quran. Walaupun mungkin hanya 1 halaman atau bahkan setengah halaman atau setengah halaman. Tapi kita tetap menjalin hubungan dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu, maka kita juga berlalu menjalin hubungan dengan Al-Quran. Kita enggak lagi menjalin hubungan dengan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah iyyakum. Oleh karenanya doa berikutnya yang seharusnya kita sering sampaikan kepada Allah adalah memohon kepada Allah agar diberikan keistiqamahan. Ini penting. Makanya di antara doa yang Nabi sampaikan memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi pastinya orang yang paling istiqamah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi masih minta istiqamah. Apalagi kita jemaah. Begitu juga doa yang seharusnya kita juga amalkan. Kita sering sampaikan kepada Allah. Dan ini ada di dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan. Setelah sebelumnya kami mendapatkan hidayah, kami mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Di Ramadan kita taatnya luar biasa. Akrab dengan masjid. Salat 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Tapi tatkala Ramadan berlalu, kadangkala diajak oleh saudara kita, teman kita untuk berangkat ke masjid salat berjamaah, kita hanya mengucapkan ana titip salam saja. Tidak seperti itu jemaah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah kokohkan keistiqomahan kita untuk tetap bertahan menjalankan beragam macam ibadah yang selama di Ramadan kita telah tunjukkan. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Tips berikutnya yang para ulama sampaikan agar kita bisa merawat ketaatan pasca musim Ramadan yang telah berlalu, yaitu amalkan ibadah secara berkesinambungan, bitadarruj, bertahap jemaah. Tadi sudah kami sampaikan, kita memang enggak bisa lagi seperti saat di momen Ramadan yang 1 juz baca Al-Quran per harinya.
Belum lagi yang setiap malam kita qiyamul lail seminim-minimnya 11 rakaat. Lewat tarawih yang kita kerjakan. Pasca Ramadan kita nggak bisa lagi 11 rakaat atau 1 juz per hari minimal. Tidak apa-apa, paling tidak kita tetap menjalani semua ibadah-ibadah tersebut, tapi dengan cara yang berkesinambungan terus menerus. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adwamuha wa in qalla. Amalan yang dilakukan oleh seseorang secara dawam, istimrar, istiqamah, terus menerus, langgeng, continue, walaupun sedikit jemaah, walaupun sedikit. Walaupun pada akhirnya kembali ke konsep awal, kita mengambil jumlah rakaat salat malam yang paling sedikit, 3 atau bahkan 1 rakaat witir. Tidak masalah, yang penting kita tetap menjalani qiyamul lail sebagaimana yang kita jalani ketika di musim Ramadan. Gitu jemaah. Tidak masalah tatkala memang bacaan Al-Quran kita hanya sebatas setengah halaman. Padahal di Ramadan kita bisa 1 juz. Tidak masalah. Yang penting kita tetap menjalin hubungan yang begitu dekat dengan Al-Quranul Karim. Kalamullah. Yang menjadi petunjuk jalan hidup kita jemaah. Taib. Dan kemudian yang berikutnya, agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa merawat ketaatan yang sudah kita tunjukkan selama di musim Ramadan, agar jangan sampai begitu masuk Syawal dan bulan-bulan berikutnya maka lepas pula semua ketaatan tersebut. Tips berikutnya adalah kita harus mengkondisikan diri kita berada di komunitas orang-orang yang baik. Circle yang kita berada di dalamnya adalah circle orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang-orang saleh, jemaah. Karena sesungguhnya sahabat itu sifatnya menarik, mempengaruhi. Makanya ada ungkapan dalam peribahasa bahasa Arab, as-sahibu sahib. Teman itu sifatnya menarik, mempengaruhi. Kalau yang kita temani itu adalah teman yang baik, apalagi teman di sini yang dimaksud adalah teman yang sangat akrab. Yang kita bisa curhat hal-hal yang private, yang kita alami, kita percaya pada dirinya. Maka nggak boleh sembarangan jemaah. Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti ini mempengaruhi diri kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pantas kalau kemudian beliau mengajarkan satu konsep di dalam kehidupan agar jangan sampai teman kita, teman yang buruk mewarnai kehidupan kita, mempengaruhi ya jalan hidup kita. Beliau katakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum wa man yukhalil. Bahwasanya Nabi katakan seseorang itu berada di atas agama temannya, maka perhatikanlah kepada siapa engkau berteman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terakhir para ulama katakan untuk bisa merawat ketaatan setelah kita baru saja melewati ya walaupun sudah hampir 1 bulan satu musim ibadah yang bernama Ramadan, tidak lain tipsnya adalah bagaimana kita harus punya orientasi yang jelas dalam kehidupan ini. Tidak lain orientasi kita adalah akhirat. Kita ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya cita-cita seperti itu. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu adalah kehidupan akhirat. Maka tatkala seseorang bercita-cita masuk surga, dia juga harus memiliki orientasi dalam beramal, tidak lain orientasinya akhirat. Dia bekerja tidak lain bukan hanya sebatas untuk menjalani aktivitas rutin yang dia jalani setiap harinya, tapi dia juga landasi di dalam rangka untuk menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Maka insya Allah hal-hal seperti ini
ya akan berdimensi akhirat yang pada akhirnya akan menjadi bekal untuk kita bawa nanti di kehidupan akhirat kelak. Tidak lain, semoga itu menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.